Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Mesbah Doa malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sukacita memasuki beberapa hari setelah tahun 1026 ini, saya berdoa penyertaan Tuhan ada di dalam sepanjang umur hidup kita. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, menyatakan karya Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita datang menyembah Dia. Ku hampirimu, sujud di altarmu, menyembahmu Yesus. Hadiratmu mengubah hidupku, segala rencanamu serahkan padamu. Ku pegang janjimu, Kau akan selalu menjagaku sepanjang umur hidupku. Janji Tuhan, janji Tuhan, janji yang sejati, janji Tuhan pasti ditepati dalam jalannya, dengan caranya. Ku tak khawatir segala yang akan terjadi. Ku tahu pasti Engkau menyertai. Ku tahu pasti Engkau melindungi, kan ku serahkan hanya padamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Mari nyanyikan dari awal, katakan, kala ku hampirimu, kala ku hampirimu, sujud di altarmu, menyembahmu Yesus. Hadiratmu mengubah hidupku, segala rencanaku ku serahkan padamu. Ku pegang janjimu, Kau kan selalu menjagaku sepanjang umur hidupku. Janji Tuhan, janji Tuhan, janji yang sejati, janji Tuhan pasti ditepati dalam jalannya, dengan caranya. Ku tak khawatir segala yang akan terjadi. Ku tahu pasti Engkau melindungi. Ku tahu pasti Engkau melindungi, kan ku serahkan hanya padamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Janji Tuhan, janji Tuhan, janji yang sejati, janji Tuhan pasti ditepati dalam jalan
serahkan hanya padamu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Janji Tuhan, janji yang sejati, janji Tuhan pasti ditepati dalam jalannya, dengan caranya. Ku tak khawatir segala yang akan terjadi. Ku tahu pasti Engkau menyertai. Ku tahu pasti Engkau melindungi. Kan ku serahkan hanya padamu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. 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 Mari sembah Tuhan. Syaralabaralabaralabaranalamu. Haleluya. Shidiaranalabaso. Shidianaralamayan sanalamu. Shiranalabatanaralamu. Yesanaralamu. Oh, ranaralamu. Shidikaranalabaya santanamu. Yesus, kami percaya. Kami merasakan Tuhan bahwa semua janji yang telah Kau berikan dalam hidup kami, sekalipun banyak orang menganggap kelalaian, tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Itu sebabnya Tuhan, kami berpegang teguh dengan janji-Mu. Sebab janji-Mu itu janji yang sejati, janji yang bisa kami pegang, janji yang pasti ditepati. Sekalipun kami harus belajar menunggu waktunya Tuhan, tetapi janji-Mu itu luar biasa. Kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami melihat setiap janji yang Kau berikan, janji yang Kau nyatakan kepada umat-Mu selalu ditepati. Itu sebabnya layaklah Tuhan kalau kami berkata janji-Mu itu seperti fajar pagi hari yang selalu nampak, yang selalu muncul saat kami memerlukannya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mulai dari awal, katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku
Cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, pagi ini kami, malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu, kami belajar seperti Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan pasti terjadi. Apa yang Kau ucapkan dalam hidup Kau pasti digenapi. Karena itu aku berdoa biar setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang ada di mesbah doa malam hari ini, setiap kami yang ada dalam mesbah doa, baik yang mendengarkan, baik yang ada dimanapun setiap tempat kami berada Tuhan, ajari kami bertemu dengan janji-janji-Mu, ajari kami bertemu dengan firman-Mu yang memerdekakan dan yang menghidupkan Tuhan. Bawa itu menjadi korak-karak. Setiap kali kami merenungkan firman-Mu, setiap kali kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami menemukan firman yang hidup, firman yang memerdekakan, firman yang menyembuhkan, firman yang menuntun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kami bisa berpegang kepada setiap perkataan-Mu karena tidak tergoyahkan. Menjadi dasar yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Berbicara kepada setiap kami. Kami bawa dalam doa untuk keluarga Tuhan. Untuk sahabat, untuk teman kami yang sedang dalam perawatan karena sakit penyakit yang dideritanya. Kami mau berdoa Tuhan. Kepadamu kami bawa keluarga kami, kepadamu kami bawa sahabat kami, kepadamu kami bawa teman-teman kami ini supaya kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Engkau menyembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus Engkau menyembuhkan. Bahkan Engkau melawat. Hadirat-Mu melawat setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengalami, kami menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Kami cinta padamu ya Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam saudara. Ketemu kembali di mesbah doa pada malam ini. Saudara, ini masih di bulan yang baru, di tahun 2026. Dan saya rindu supaya saya mau lanjutkan yang kemarin ketika kita sedang membahas apa yang penting di awal tahun 2026. Saudara mesti minta sama Tuhan visi ya.
Lalu setelah saudara minta visi atau mimpi datang dari Tuhan, saudara kemarin kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya perlu belajar mempersiapkan segala sesuatu bagaimana supaya visi dan mimpi itu bisa terlaksana dengan baik. Ada 5P yang kemarin kita sudah belajar. P yang pertama adalah apa saudara? Preparation, ya. Dalam Wahyu pasal yang ke-29, Amsal pasal 29 ayat 18 dikatakan, if there is no vision, the people perish. Atau kalau tidak ada wahyu, liar rakyat. Liar itu artinya saudara tidak terfokus, kemana aja saudara mau. Tapi kalau saudara punya visi, saudara itu mengarah kepada visi. Oke? Dan kemarin kita sudah belajar visi yang dimiliki oleh Yusuf, ya. Bagaimana dia menerima visi jauh-jauh hari sebelum itu jadi kenyataan. Dan timingnya dia harus menunggu Tuhan. Oke? Nah, kita ada 5P yang kita mau bahas. Yang kemarin kita sudah bahas 2P. P pertama adalah preparation. Tuhan memberikan wahyu atau Tuhan memberikan kepada kita visi dengan tujuan supaya kita bisa lebih fokus, ya, supaya kita bisa lebih mengarah jalan hidup kita. Tapi yang kedua, kemarin kita belajar P yang pertama adalah preparation, yang P yang kedua apa saudara? Planning. Saudara dan saya mesti punya rencana, karena John Maxwell berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal membuat rencana, kamu sedang merencanakan kegagalan. Nah, sekarang bagian yang ketiga yang penting ya kita belajar. P yang ketiga adalah proses. Nah, saudara, bagian ini tidak disukai oleh orang, makanya jarang dibahas. Nah, saya pengen supaya saudara belajar. Mari kita baca Kejadian pasal 37. Yusuf ini adalah pribadi yang Kejadian pasal 37 ayat 12. Pelan-pelan ya. Ayat 12 sampai 36 pelan-pelan aja. Kejadian 37 mulai ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron. Dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ya. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, Ya. apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Iya, terus? Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Nah, garis bawah ya kalimat ayat 18 ini. Mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Terus lanjut, Bu. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Oke, stop. Saudara, perhatikan ya. Kalau saudara dengar mimpi di umur 17, oke? Sampai Yusuf menggenapi mimpi umur 30, berarti ada 13 tahun. Nah, ini yang seringkali banyak orang gagal di tengah jalan. Yaitu P yang ketiga yang namanya proses.
Saudara, tidak mudah. Mimpi yang besar, prosesnya pasti besar. Ada statement, ini statement saya. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tanpa diproses sangat luar biasa. Saya ulang nih ya, saya ulang nih. Ini statement saya. Tidak ada orang yang dipakai luar biasa kalau dia tidak diproses secara luar biasa. Jadi kalau saudara berharap mimpi saudara besar, saudara juga harus rela diproses besar. Coba bayangkan Yusuf, dia berharap bahwa dia diangkat dalam mimpinya dan orang tuanya akan sujud menyembah dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah. Artinya dia akan diangkat tinggi dan memang benar satu hari dia menjadi orang penguasa di Mesir, orang kedua, kalau sekarang Perdana Menteri kira-kira. Dan dia mengatur seluruh Mesir. It's true. Tetapi untuk melihat sampai terjadinya penggenapan visi, Yusuf jalannya bukan langsung menanjak gitu saudara. Tapi jalannya dia turun. Nah ini yang seringkali membuat kita ragu-ragu. Apakah saya ini on the track atau tidak? Pada waktu dia ke Padang mau membawa makanan buat saudara-saudaranya, malah dia diikat, direncanakan dibunuh. Pada waktu dia mau dibunuh, ternyata nggak jadi. Dia bilang dilemparkan salah satu sumur. Ruben yang punya usul. Jangan membunuh adik kita. Bagaimana kalau kita lemparkan saja? Loh kok jauh sekali. Tadinya visinya diangkat Tuhan, kok ternyata jadinya cuman dibuang ke sumur. Jauh banget turun. Jauh banget. Setelah turun ke sumur, ada orang Midian lewat, dijual ke orang Midian. Jadi budak. Bayangin saudara, anak kesayangan turun jadi budak. Lalu kemudian dibawa dia sampai di Mesir, dijual lagi kepada Potifar. Perjalanan 13 tahun menanti janji Tuhan jadi kenyataan. It's not easy. Gak mudah. Dan pada akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dan dia berpikir ketika dia ada di rumah Potifar, pekerjaannya nanjak. Lalu dia dijadikan manajer dari babu-babunya. Manajer dari, kalau sekarang bukan babu, apa namanya? Asisten rumah tangga. Ibu Flora sekarang mempunyai asisten, saudara, dia namanya saudara. Jadi asisten rumah tangga. Ibu Flora sekarang kalau sama pembantunya bukan pembantu, asisten kata dia. Karena sekarang dikasih waktu libur, udah kayak pegawai saudara, udah punya waktu libur. Waduh, luar biasa Ibu Flora. Karena sekarang bukan babu, apalagi babu ya, pembantu, enggak. Sekarang namanya asisten rumah tangga. Nah, sekarang dia berpikir jadi pemimpin atau manajer asisten rumah tangga. Dia berpikir, wow, ini sudah puncak karirku. Aku sudah mati, harusnya mati, semua mimpi mati. Tapi dia berpikir bahwa itu adalah puncak karirnya. Tuhan bilang, belum, sob. Belum. Tidak tiba-tiba saudara. Tante Poti itu tiba-tiba dia birahi sama Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dijolimi dengan cara dia berkata bahwa Yusuf yang birahi dengan istri Potifar. Coba bayangkan. Dia berpikir udah naik, udah tinggi, anjlok lagi saudara. Masuk penjara. Waduh, saudara, kalau saudara jadi Yusuf gimana tuh? Saudara mesti bilang gini, waduh Tuhan, aku udah jauh dari arti mimpi itu. Tuhan, aku udah jauh dari mimpi itu. Bahkan mungkin Yusuf kalau dia sekarang ada di mesbah doa, kalau saya tanya, gimana Pak Yusuf? Pada waktu itu boro-boro mikir mimpi, boro-boro mikir visi. Jalani proses aja gak tahan. Saudara. Dia bilang,
Oh Tuhan, kenapa aku ada di dalam penjara? Dia nggak ngeluh ya, dia nggak marah, cuman dia pengen keluar dari penjara. Artinya apa saudara? Nggak tahan juga. Ya artinya dia nggak tahan. Dia itu pengen dia keluarkan sama sang juru minum yang ditolong, tapi dia lupa si juru minum. Padahal dia cuman pengen keluar dari penjara. Hanya itu aja supaya aku bisa merdeka. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Perhatikan ya. Makanya ada lagu bagus. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, 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 bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Orang lain melihat pasti gagal. Yesus lihat, Yusuf cuman pengen keluar aja, pengen keluar dari penjara aja. Tapi Tuhan bilang, Sob, sabar ya Sob, dikit lagi. Saudara, tepat umur 30. Ini sebenarnya lukisan daripada Tuhan Yesus. Umur 30, Yesus mulai berkarya. Tapi Yusuf hanya pengen keluar dari penjara. Tapi Tuhan menggunakan proses ini. Mempersiapkan dia kalau dia diangkat supaya tidak besar kepala. Dan dalam satu malam, naik. Dari Perdana Menteri di Mesir. Jadi Tuhan itu, banyak orang itu terperangah dengan satu malam, dalam satu malam Yusuf naik. Tapi dia tidak tahu ada proses yang beribu-ribu malam yang dia tidak lupa. Saudara, dalam setiap visi yang besar selalu ada yang namanya proses. Ya. Saya cerita ya, itu cerita Yusuf, saudara bisa baca. Tapi saya jarang cerita, tapi saya mau cerita. Visinya sih besar. Tuhan lewat visi kamu membangun house of bread untuk memberi makan kota. Dalam hati saya besar sekali. Tapi saudara tahu nggak? Walaupun itu besar, saya tetap laksanakan dari kecil. Start ya, even the dream is big, but we have to start from small. Itu prinsip utamanya. Siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Nah, sekarang saudara perhatikan, lihat saya ke depan. Saya mau jelaskan ini. Pada waktu mulai, ya, apa sih yang saya mulai pada waktu itu saya masih ingat kok. Sebelum kita mampu membuat pertanian organik. Saya pada waktu itu memulai dengan membuat jahe. Ya. Kalau saudara masih ingat tuh, kita suruh buat jahe, terus jahenya saya udah siapkan. Saudara ada penjualannya, terus ya saya udah siapkan penjualannya, saya udah hubungi itu Extra Jos. Saudara masih ingat nggak Extra Jos? Saya udah ketemu sama direkturnya dan siap menampung. Saudara tahu jahenya, jualan jahe aja nggak pernah saudara. Kemana itu? Diinjek-injek orang. Dan tidak ada hasil. Lalu kemudian saya coba lagi. Udahlah untuk nolongin orang, kita bangun kambing. Kambing kita taruh di situ dari 10 sampai kambing 50. Dan kambing udah jadi 50, saya pikir ini adalah satu start success story. Ternyata, saudara, ada pencuri yang membawa mobil dan dia kong kali kong sama penjaga yang kita percaya di dalam kebun itu. Padahal orang ini sudah kita percaya. Tapi ternyata saudara, dalam 3 hari, 50
domba itu dalam 3 hari lenyap, saudara. 1 hari hilang, 2 hari hilang, 3 hari hilang, lenyap. 50 amblas. Saudara, kalau saudara jadi saya gimana? Tuhan katanya visi untuk memberi makan kota. Mana Tuhan buktinya? Baru 50 domba aja lenyap. Saudara, semua visi yang besar selalu mengalami proses yang besar dan sukar. Kemarin ada orang dari sinode Kristen Kalimantan Evangelism, GKE, Gereja Kalimantan Evangelism. Dia cerita, Pak, kenapa kok kita gagal ya? Karena waktu 50 kambing udah berhasil, udah mau disiapkan, GKE atau GPM saya lupa. GKE kayaknya. Tiba-tiba dicuri, Pak. Waktu dicuri, dia down, saudara. Orang yang mau ditolong, ya kalau orang Jawa itu bilang gini, mau ditulung malah mentung. Mau ditolong kok malah curi gitu, mukul. Akhirnya dia mundur secara teratur dan tidak ada hasil. Waktu dia lihat ke HOB, dia bilang, wow kok bisa berhasil? Lalu dia cerita, saya dulu pernah punya mimpi Pak, tapi kemudian gagal sudah 20 tahun yang lalu dan tidak kita teruskan gara-gara hilang 50 kambing. Saudara, ternyata ya, saya mulai sadar bahwa Yusuf saja itu untuk membuktikan bahwa mimpinya itu ada progres. Yusuf malah bahkan progresnya kalau sekarang nih progresnya nggak ada. Dan saudara, kita masih lumayan ada kambingnya. 50 tapi lenyap. Saya hampir putus asa. Hampir saya bilang, udahlah Tuhan, orang yang mau ditolong aja nggak berterima kasih, malah dicolong hilang. Tapi Tuhan masih ingatkan. Ingat ya, kita bisa membuat rencana, tapi yang membuat berhasil itu adalah Tuhan. Jadi karena Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan juga cari cara untuk menguatkan saya. Saya dikuatkan lagi seperti Yusuf. Ya puji Tuhan diangkat dari sumur. Daripada di sumur terus kan pergaulannya cuma sekitar sumur. Saya juga bersyukur masih dikuatkan Tuhan. Dan kita jalan lagi. Bangunlah pertanian organik. Jalan lagi saudara. Tapi trauma dengan buat kambing saudara. Tidak mau lagi ada kambing. Di tengah jalan. Kita membuat organik, kebun organik, ya, pohon-pohon organik, pohon buah, ada pohon nangka, ya toh, ada pohon alpukat. Saudara, tiba-tiba di tengah-tengah pohon ini sudah siap untuk dipetik, nangka 5 kilo, nangka 6 kilo, gitu gelantungan ada 10, ada 20. Nangka ini begitu banyak jumlahnya, tiba-tiba ada badai. Begitu ada badai, roboh semua. Waduh saudara. Waktu roboh ada yang patah, ada yang roboh. Itu saya rasanya sedih ya. Dan hampir menyerah, hampir putus asa. Dan pada waktu porak-poranda seperti itu, karena apa? Angin badai. Saya hampir tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi saya ingat cerita Yusuf. Yusuf untuk menggenapi visinya dia lewat berbagai macam kegagalan. Walaupun dia sudah berusaha baik pun tetap aja ada orang seperti Tante Poti. Tante Potifar ini dia bisa saja diizinkan Tuhan mengerjain Yusuf seperti itu. Ya mungkin angin badai itu datang tidak saya suruh. Tapi dia datang mungkin diizinkan Tuhan terjadi. Saya bangun lagi, tanam lagi saudara. Pada bulan atau tahun berikutnya, saudara, semua organik kita, semua ya pohon terong, oyong itu yang ada lanjarannya itu ya pare semua.
Wah, udah siap besok mau dijual. Tiba-tiba malam ada angin badai. Itu semua saudara, lanjaran-lanjaran itu tiarap semua. Langsung tiarap. Saudara, yang ngerjain aja itu sampai nangis tuh. Sampai dia ini udah berbulan-bulan sudah tinggal metik, tiba-tiba hancur dan rusak, porak-poranda. Apakah saya putus asa? Hampir, saudara. Hampir saya putus asa. Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi, kita kasih pagar. Supaya waktu ada badai, minimal badainya tidak ngantem tanaman, ngantemnya ke pagernya. Pagar itu saudara, bambu. Roboh lagi bambunya. Akhirnya saya bikin beton sekarang. Pagernya saudara, tak bikin beton. Kalau saudara pergi ke HOB, saudara akan lihat ada pagar sayur, tapi pakai beton. Itu pagernya HOB. Itu nanti pagar itu akan berdiri sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Itu kenapa kok Pak Wirya marah ya? Enggak marah. Cuman saya kesel. Kenapa udah berhasil rontok lagi, gagal lagi. Jalan lagi saudara. Jadi orang kalau nggak ngerti, dia pikir banyak orang gagal karena nggak tahan proses. Visi nggak pernah terlaksana karena nggak tahan proses. Makanya di tengah proses itu perlu namanya ketekunan. Pak, apa itu ketekunan? Ketekunan itu ya ketahanan saudara dalam menjalani visi dalam waktu yang panjang, sekalipun melewati badai, saudara tetap survive, tetap menang. Tekun. Makanya ketekunan itu dipakai dalam bahasa Inggris, dipakai kata perseverance, atau ada satu kata yang bagus, long suffering. Jadi orang yang tahan dalam penderitaan itu namanya long suffering. Jadi untuk bisa berhasil, saudara mesti rela menderita jangka panjang. Gitu. Siapkan kalau sudah punya visi besar, saudara pasti besar atau panjang prosesnya. Saya pikir udah selesai. Saudara, saya dikabari. Tiba-tiba traktor kita, kultivator yang tukang bikin gemburin tuh. Bukan, kultivator. Kultivatornya itu, saudara, yang untuk gemburin tanah itu, bisa diangkat orang, dicuri. Waktu dicuri, saya itu sampai gini, Tuhan, ini kong kali kong dari mana lagi tuh? Waktu dicuri itu saya sampai hampir putus asa. Kenapa? Orang yang saya tolong justru wilayah itu ya nggak boleh marah sama orang. Tapi saya pikir, kenapa kamu yang ditolong malah justru nyolong? Ditolong malah nyolong. Ditulung malah mentung. Saudara, saya sempat lemes dan hampir tidak mau meneruskan. Minggu depannya, traktor yang rodanya 2 meter, lebih tinggi dari saya rodanya. Itu mesinnya bisa diangkat. Hilang. Minggu berikutnya traktor yang udah nggak ada mesin, diangkat juga. Coba bayangkan, itu ngangkatnya pakai crane, pakai model apa itu? Wah, dari situ saudara, saya berpikir bahwa ini tidak mungkin bisa berhasil di tanah itu. Tapi kita tak pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, saya berpikir sudah selesai. Tapi ternyata gak kelar juga. Pada waktu kita membuat greenhouse untuk yang kecil berhasil, yang medium berhasil. Waktu kita bikin yang raksasa, greenhouse raksasa, saudara, saya berpikir bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan Tuhan pasti membuat berhasil. Tahu apa yang terjadi? Begitu saya tanam, saudara, tiba-tiba mati semua. Sampai saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan kasihnya untuk memberi makan kota, ini belum memberi makan kota, Tuhan. Ini baru masih makan jemaat aja, belum mampu, Tuhan. Gagal lagi semua. Saya hampir putus asa. Tetapi saudara, lewat itu, ketika saya lagi sembahyang, Tuhan bilang, kenapa kamu nggak cari sel deck? Saya masih ingat tuh, sel deck. Lalu saya nggak ngerti apa itu sel deck. Saya cari Google, ternyata sel deck itu alat pendingin. Dan ternyata yang jualan sel deck itu adalah Pak Budi, pengerja kita. Saya sampai heran, kok bisa? Ternyata semua yang direncanakan Tuhan itu semua udah ada di sekitar kita semua. Pak Budi pasang sel deck dan seketika berhasil. Setelah itu sekarang kita punya cara, kita punya teknik bagaimana caranya supaya berhasil. Kok kira hanya selesai situ, saudara? Enggak, saudara. Saya tidak pernah mikir kalau semua alat sudah ada MCB-nya semua sudah normal, mereka nanti kalau overload dia turun. Tiba-tiba saudara, saya tidak pernah berpikir ternyata di tanah 12 hektar itu petirnya itu, wah, over. Sekali nyambar petir, itu pompa-pompa langsung tiarap, saudara. Semua greenhouse mati. Oh my God. Saudara, saya cerita ini supaya saudara ngerti betapa semua visi. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau mau jujur kita udah tiarap deh kemarin-kemarin, saudara. Tetapi kalau hari ini semua bisa jadi, itu sedang membuat kita bisa berdiri dan tegak, bisa berdiri di hadapan Tuhan. Itu karena ini semua proses yang Tuhan izinkan. Sebab tanpa melalui proses tidak mungkin ada visi terlaksana. Never. Itu sebabnya kalau saudara diperintah oleh Tuhan mengerjakan sesuatu. Kalau saudara lihat semua sekarang berhasil. Ikan berhasil, sayur berhasil, air berhasil, kebun buah berhasil. Ternak sekarang, domba kita udah 400. Sapi kita udah 30 apa 40, saya lupa tuh. Penuh kandang kita. Sebentar lagi jualan. Kalau lihat ke belakang, oh my God, saya udah hampir nggak tahan. Tapi lagu yang tadi luar biasa. Aku tidak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekarang ada mungkin saudara berkata, Pak, kenapa sih P yang ketiga kok nggak enak? Saudara, saya juga tidak tahu kenapa kok proses itu diizinkan Tuhan terjadi. Tapi ini yang saya mengerti dari caranya Tuhan. Setiap proses itu diizinkan membentuk karakter kita. Untuk apa, Pak? Supaya waktu berhasil saudara tidak jadi pongah. Ketika kita berhasil kita tidak jadi sombong. Dan kita tidak buat jadi besar kepala dan merasa bahwa kita yang mampu.
Sesungguhnya kita hanya bisa berkata, semua karena Tuhan yang mampu. Jadi kalau saudara di tengah-tengah proses, di tahun 2026 di tengah proses, jangan pernah menyerah. Karena saya sudah mengawali di tahun ini memberitahu, Yusuf juga mengalami proses yang tidak ringan. Proses yang keempat, P yang keempat adalah progres. Saudara, kenapa kita perlu setia di dalam perkara yang kecil? Karena toh siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Makanya P yang keempat, kalau saudara sudah melewati proses, maka Tuhan akan mengizinkan saudara berhasil sedikit atau ada progres. Jadi kalau ada progres itu kayak memberi nafas sedikit, legaan sedikit. Ada waktu kelegaan. Puji Tuhan udah berhasil, tapi juga dikit. Kenapa dikit, Pak? Supaya kamu bisa handle ketika nanti jadi besar. Kenapa kok Pak dikit-dikit? Ya, supaya ada waktu untuk memikirkan menjualnya, memasarkan. Dulu jual ikan sulitnya bukan main. Sekarang kepondal-pondal saudara. Karena restoran ini butuh, gereja ini butuh, gereja ini butuh. Dan sometimes kita sampai kehabisan. Tapi dulu kenapa kok sulit? Ya memang supaya saudara dan saya bisa belajar untuk pelan-pelan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Oleh karena itu saya percaya Tuhan yang membuat rencananya, semua akan terlaksana dan berhasil. Makanya saudara amati ya, semua kalau saudara sudah lewat proses, maka pasti ada progres. Progres itu ada kemajuan. Walaupun sedikit, jangan dianggap biasa. Semua hargai keberhasilan sedikit, saudara hargai. Walaupun saudara belum melihat untung yang besar, sebelum melihat saudara hasil yang besar, belajar menerima hal-hal perubahan yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Progres adalah hasil dari proses. Coba chat. Progres dari sebuah visi adalah hasil dari proses. Amin. Kalau saudara lihat ada proses, pasti ada progres. Dan P yang terakhir, saya ingin supaya saudara belajar ya. Sebelum saya sampai terakhir, mari Bu Flora baca Kejadian pasal 41 ayat 37. Kejadian 41, mungkin ayat 50 kali Bu ya. Coba 50 Bu mulainya. Kejadian 41 ayat yang ke-50. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 kan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Lalu selanjutnya Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Di negeri kesengsaraan. Terus Bu? Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk memberi gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, saudara perhatikan ya, dari ayat 37 sebenarnya yang harus kita baca, ada progres. Pada waktu dia pindah di Mesir,
Lalu kemudian dia menikah. Ada anak. Dia mulai lega. Ada progres sedikit. Di tengah-tengah kelimpahan dia nabung 20% yang ditaruh di Firaun. Yang sering saya ajarkan 1/5. Dan ada progres, janji Tuhan kelihatan ada 7 tahun kelimpahan. Betul-betul datang. Jadi progresnya dikit-dikit. Punya anak, puji Tuhan. Di tengah kelimpahan bisa nyabung. Makanya saudara, setiap keberhasilan sedikit-sedikit yang saudara hargai dan saudara nikmati dan saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara akan dibuat tetap tegak dan berdiri sekalipun di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kalau saudara jadi Yusuf, saudara punya anak aja bersyukur. Justru progresnya kecil-kecil. Yang kecil-kecil saudara ya progres mulai sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan akhirnya saudara di ayat 57, terjadi kelaparan di 7 tahun kelaparan. Yusuf naik namanya. Karena apa? Karena dia disuruh oleh Firaun, semua orang datang membeli gandum kepada Yusuf. Juga dari seluruh bumi, dari keluarga bersyukur ke Mesir. Sekarang seluruh bumi datanglah orang ke Mesir membeli gandum dari Yusuf. Nama Yusuf naik. Kenapa prosesnya begitu sulit? Ya karena memang Tuhan punya rencana sangat besar dalam hidup Yusuf. Jadi kalau saudara prosesnya kecil, hasilnya kecil. Kalau prosesmu besar, ya sudah sabar. Pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. P yang terakhir, P yang keempat tadi progress. P yang kelima, provision. Kalau Tuhan memberikan visi, Tuhan pasti menyediakan provisi. Amin. Saudara, Tuhan memberikan visi, dia tidak pernah lupa. Dia selalu akan menyediakan provisi. Apa saja yang saudara perlukan, semua akan terjadi dan tergenapi. Saudara percayalah, sekalipun mungkin hari ini saudara dalam keadaan mepet. Mungkin mepet. Tapi ingat, kalau itu visi yang datang dari Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Semua akan tersedia tepat pada waktunya. Amin saudara, saya berdoa 5P ini untuk persiapan saudara di tahun 2026. Saudara berjalan, lihatlah ada progres yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kalau saya melihat hari ini semua hasil dari bersyukur dari kecil-kecil dan tetap berdiri walaupun ada badai. Ku kan berdiri. Nanti Bu Flora akan berdoa. Badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Ya. Memasuki tahun yang baru ini Engkau memberikan kami tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh makin mengenal Tuhan. Dan betapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kami Engkau ajak bekerja sama Tuhan. Supaya kami bisa meraih, mengalami, dan mengikuti semua janji-janji yang Kau katakan dalam firman-Mu. Yes. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri, preparation. Kau mengajarkan kami untuk merencanakan,
membawa kami merelakan diri untuk ikut dalam proses Ya, dan Tuhan. mengikuti progresnya Tuhan, serta melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan Yesus. buat setiap umat-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Bahkan aku berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan. Aku berdoa, berkati Yes. Tuhan, berkati. Aku berdoa, nyatakan kebenaran-Mu. Ketika kami berjumpa dengan firman-Mu yang memerdekakan, yang menghidupkan, Tuhan memberi kami arahan, Tuhan beri kami tuntunan. Hidup kami adalah hidup yang punya tujuan yang jelas. Yes. Sebab Allah kami menuntun dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mau berdoa malam ini buat setiap pokok-pokok doa yang disampaikan. Aku berdoa Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu disembuhkan. Aku berdoa yang sedang mengalami GERD Tuhan, yang sedang menjalani kemoterapi karena sehat Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, anak-Mu disembuhkan Tuhan. Aku berdoa mereka yang mengalami gangguan pada jantungnya, mereka yang gangguan pada bahunya, pada otot dan sendinya, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang mengalami pemulihan pasca operasi Tuhan, Engkau memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang mengalami gangguan pada indranya, Engkau juga menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa yang mengalami kesulitan berjalan karena diabetes Tuhan, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Ajari kami ingin mengikuti jalan-jalan-Mu, karena itu biarlah kami juga merawat bait Allah yang adalah tubuh kami Tuhan. Kami berdoa malam ini buat mereka yang berdoa untuk pekerjaan yang baru Tuhan. Berikan pekerjaan, berikan usaha. Aku percaya kami berseru kepada Allah kami Sang Kreator. Aku percaya Engkau menyediakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Aku berdoa Tuhan, kami rindu, kami bersama dengan keluarga kami. Aku berdoa bersama anak-anak-Mu yang berkumpul buat keluarga. Kami berdoa supaya kami bersama dengan seluruh keluarga kami, suami, istri dan semua anak-anak. Kami datang bersama-sama di rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, pulihkan dan persatukan Tuhan setiap keluarga demi keluarga. Suami yang mengasihi istri, istri yang menghargai suami, dan anak-anak yang hidup dalam kehangatan rumah tangga bersama dengan orang tuanya Tuhan. Aku berdoa, pulihkan, kembalikan. Biarlah Engkau menyatakan surga-Mu di bumi dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang akan memilih sekolah yang baru Tuhan. Engkau berkati mereka. Dalam setiap tujuan sekolah aku berdoa, tutup bungkus secara khusus anak-anak-Mu yang bersekolah di luar negeri, biar Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku berdoa mereka yang merencanakan pernikahan di tahun ini, Engkau juga memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami kembalikan segala pujian hormat hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu sambil nyanyi lagu ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati bisa bagikan kepada banyak orang yang memasuki tahun 2026 ya, supaya banyak orang dikuatkan. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.